Gue mau sapa-sapa dulu ya sembari nunggu mereka. Ini Mikael anak hukum ya? Iya. Angkatan berapa? 2020. Oh, I see. Oke. Baru ya. Maba tuh paling baru tuh 2020 ya? Iya kan? Iya sih benar. Maaf. Aduh. Siapa lagi ya? Gue mau nyampe siapa lagi ya? Skolastika nih, gue belum denger nih. Mana suaranya nih? Minta hotspot nggak? Dion. Bung Denny yang on cam sih. Bung Denny sibuk apa, Bung? Mana nih? Guys, sinyalnya mendukung. kurang stabil. Iya, nggak mendukung. Iya, jaringannya. Sabar ya, guys. Oke. Sembari menunggu kita ngobrol-ngobrol sih. Pada nggak mau ngobrol sama gue apa? Gue kenalan dulu. Curhat-curhatan. Gimana? Kurang kesini. Soalnya nggak pernah. Udah masuk. Ada Vincentia Jen. Hai. Aku tuh manggilnya Jen atau Vincentia ya? Aku bingung deh. Kita belum kenalan. Vincent. Oh, Vincent aja manggilnya. Oke. Omnya dari lu. Tapi itu taping ke situ saya. Teman-teman udah ready? Satu kali dulu ya. Ready? Tadi gue udah nyapa. Ready? Kenapa? Udah ready? Udah. Bisa mulai? Udah mulai. Ini berarti langsung ya. Ini nggak bisa dibikin lagi. Kak, izin keluar dulu, boleh gak Kak? Ini lagi mau orang pulang, habis beli makan. Oke. Bentar ya. Lagi ya? Izin keluar dulu. Oke. Shalom teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga selalu kabar baik ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai. Yuk teman-teman boleh on cam semua ya. Biar lebih semangat lagi, kita nyanyi sambil nari ya. Untuk gerakannya bisa lihat di kameranya Kak Sisil, oke? Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti
seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke teman-teman, tadi kita udah semangat bareng-bareng kan? Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman boleh ambil posisi ternyaman teman-teman. Sekarang mari kita satukan hati kita dengan berdoa. Dalam keadaan seperti apapun kami hari ini, kami tahu bahwa Engkau, Bapa yang selalu mendengar di saat kami berteriak, Bapa yang selalu memberi di saat kami meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat kami mengetuk, Bapa yang punya rancangan terbaik bagi hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta, saat kau mencariku mendapatkan. Ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau
biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dari karunia yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah syukur yang berulang tahun secara online dalam keadaan sehat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadat syukur ini. Bimbinglah kami agar kami dapat mengikuti ibadat ini dengan hikmat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke teman-teman, tadi kita udah nyanyi bareng-bareng, udah memuji nama Tuhan. Sekarang kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi games. Untuk sesi games dipimpin oleh Kak Sisil. Kepada Kak Sisil dipersilahkan. Thank you. Teman-teman, suara gue clear kan ya? Clear gak? Iya. Kalau clear, jempol dong. Ya, ini bahasa Aman-aman, Kak. Oke. Sebelum kita masuk ke sharing-sharingnya gitu kan, gue mau ngajak kalian main games. Kita gue lo aja ya, secara kan kita masih muda banget nih, oke? Jadi kita ngomongnya gue lo. Ini gue punya games namanya tebak gambar. Kalau nonton Tonight Show pasti lu ngerti games ini. Jadi gue mau kita tebak-tebakan nama tokoh Alkitab. Nah, ketahuan nih siapa yang suka baca Alkitab, siapa yang tidak. Jadi gue akan kasih gambar nih, contohnya gini ya. Nah, lu harus bisa menjawab ini kira-kira tokoh Alkitab apa ya gitu. Gue minta sih teman-teman unmute semua ya. Kalau bisa jawab, lu unmute, terus habis itu lu kejelasin kenapa jawabannya itu. Gue kasih waktu untuk berpikir. Ini masih contoh aja nih. Mungkin teman-teman ayo atau harus gue panggilin. Oke, Mikael. Yakobus. Wah, kenapa jawabannya Yakobus? Kanya dilangin. Ya, koran, rannya dilangin kok. Bus. Yakobus. Oke. Lu kok ngerti sih? Harusnya kan susah. Sering main. Nah, gitu ya teman-teman, ngerti ya cara mainnya ya? Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, teman-teman ready nggak nih? Kira-kira teman yang lain gimana? Paham nggak? Kalau paham coba jempolnya dong. Oke. Kalau misalnya udah tahu langsung raise hand aja ya, atau nggak langsung unmute juga nggak apa-apa. Selanjutnya. Nah, siapa yang bisa jawab? Langsung raise hand, terus habis itu langsung unmute. Oke, Ingrid. Gue suka banget nih. Gue lihat nih. Gimana? Gue lihat gak sih, Kak? Iya, kenapa gue lihat jawabannya? Kan jack-nya dihilangin, jadi go. Itu kan lihat, jadi gue lihat. Yeay, benar. Hey. Gue senang ya, soal ini dibuat. Sudah gue verifikasi dulu kepada pihak berwenang. Jadi ini tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah. Lanjut. Nah. Oke, sesi selanjutnya. Oke, yang bisa. Ini gue agak susah nih. Udah mulai levelnya, udah kelihatan muka-muka mikir ya.
Ayo, Afi, Pande. Siapa lagi nih? Matius, Tias. Ayo. Vincent, kalau mau jawab langsung unmute aja, soalnya gue nggak bisa lihat semua di sini. Bung Denny. Ayo, ada yang bisa jawab? Ira. Caca, ayo jawab. Mikir, itu kan keras. Ini apa? Ini ada orang 2 biji. Ayo, ini apa? Ini apa nih? Ini apa? Orang lagi minum gitu kan. Gue seneng banget nih muka-muka orang penasaran nih. Ayo. Ayo, ada yang bisa jawab? Pada searching itu. Jangan-jangan Mikael juga searching ya? Enggak. Coba dipikir-pikirin nih 2 orang. Tapi kalau mau nebak aja nggak apa-apa, guys. Dion. Ayo, Dion. Dion nomor 1149. Deborah. Kenapa Deborah? Coba, Valen. Dia ngetik deh kayaknya. Alasannya kenapa Deborah? Bener tuh. Gue masih belum menemukan. Mikir. Jadi gue mohon maaf partisipannya agak ngeselin ya. Gak apa-apa. Karena saya host di sini jadi saya harus sabar ya guys. Ada kalau oke, mungkin teman-teman bisa nanya kenapa Deborah. Ada yang bisa meneliti atau menganalisis? Valen. Bung Denny mungkin mau menjawab apakah Deborah atau punya jawaban yang lain? Olin. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak nih? Atau Matius? Deborah. Kenapa, gimana Vincent? Coba jelasin. Itu yang cewek anak kecil itu kan ade gitu kan, Deborah. Jadi Deborah. Yes, betul. Jadi itu adik-adik. Keren. Tanya manggilnya Dede kan? Terus habis itu ada Bor sama jadi Deborah. Gila. Lu mikir kan nih, lebih susah daripada soal UTS nih. Oke, lanjut ya guys. Ini kayaknya terakhir deh. Nah, enggak, ini masih yang ketiga. Nah, ada penyanyi dangdut nih. Jangan goyang ya jempolnya ya. Nah, apa nih? Silahkan berpikir teman-teman. Duh, gue suka banget nih muka-muka orang mikir nih. Happy gitu, bikin orang susah. Enggak gitu guys. Itu yang terakhir namanya siapa, lupa. Oh iya, namanya Nasar. Oke, dijawab sama Valen, Nebukadnezar. Alasannya, gue nggak mau terima jawaban doang. Gue butuh alasan, guys. Tolong. Kenapa Valen jawabannya Nebukadnezar? Valen, kalau jawab mikir lagi, aku nggak terima ya jawaban kamu. Oke, berpikir keras. Ada yang mau mendukung jawabannya Valen atau mau menolak mentah-mentah? Oke, Mikael. Tes. Nebunasar ya? Ayo. Nebukadnezar. Nebukadnezar. Ada yang jawab Nebukadnezar. Tadi Mikael juga ya, Michael juga. Valen kayaknya mau ngasih alasan nih, coba kasih dong alasannya. Oh, soundnya mati. Ya udah diinin aja, diketik aja gitu. Nebukadnezar. Oke. Alasannya gimana, Vincentia? Kenapa Nebukadnezar? Ada yang ini? Ada bisa jawab? Gampang banget loh, guys. Oh iya, Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar atau gimana? Coba Michael mau jelasin mungkin. Nebukadnezar. Iya, Nebukadnezar. Benar, tapi jawab alasannya kasih penjabaran dong.
Ada di Perjanjian Lama, Nebukadnezar. Oke, Nebukadnezar. Ini dari neraka. Nerakanya dicoret jadinya ne. Itu Ini apa? ada di Perjanjian Lama, Alkitab. Ya, betul, ada Perjanjian Lama. Mungkin teman-teman ada yang masih baru dengar, salam kenal dari Nebukadnezar. ya, jadi ini nerakanya dicoret jadinya ne. Terus ini ada, gue yakin tadi pas pada mikir, ini bunga, mawar. Sebenarnya buket ya guys, buket. Ini nasar jadi nezar. Jadi jawabannya adalah Nebukadnezar. Yeay, teman-teman. Ada yang bisa jawab, ada yang belum bisa ya. Gue punya lagi nih. Oh, ada satu lagi. Siap-siap ya, gengs. Nah, ini nih. Yang anak matematika pasti mesti bisa jawab sih. Pace sih harus bisa jawab nih. Siapa ini ya? Mikir ya tuh. Tolong jangan searching di Google, tolong. Sorry. Gua tahu nih, Sil. Siapa? Siapa tuh yang tahu? Oke, Bung Denny, coba jawab. Gak bisa dengar suara Bung Denny, kresek-kresek loh. Oh, Matius. Oke, Matius, gimana? Langsung di-unmute aja, Matius. Ini pada jawab aku, tapi gak pada ini ya, geng. Benyamin. Kenapa gitu, Benyamin? Alasannya dari mana tuh? Kasih aku alasan dong, geng. Benyamin. Karena Benyamin. Oke, good. Yeah, benar jawabannya. Oke, benar Matius. Gila ya. Jadi gue ngetes aja sih guys, gimana? Ternyata pada bisa jawab ya. Mungkin teman-teman pada baca Alkitab nih, puji Tuhan. Oke deh, dari aku segitu aja. Aku mau serahin lagi ke teman-teman yang bertugas di lokasi. Terima kasih teman-teman, udah mulai panas nih kayaknya ya. Jadi asik nih, otak ikut mikir. Oke, silakan dilanjutkan oleh Arin dan kawan-kawan. Marilah teman-teman kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Bacaan dari Injil Markus. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, yaitu 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat takut. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan.
Kristus. Shalom teman-teman semua. Shalom. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau sharing, ngambil kutipan dari ayat Markus 9 yang bagian 7, ayat 7, yang kutipannya seperti ini. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi dulu waktu aku masih SD, aku punya teman, dia cewek. Dia berasal dari keluarga yang perekonomiannya bisa dibilang menengah ke bawah. Udah gitu, setiap kali kami datang ke kelas gitu kan, ada guru datang ke kelas, dan setelah kelas suka dikasih PR kan sama guru. Nah, dia tuh sering banget nggak pernah mengerjakan PR karena dia nggak punya buku paket. Udah gitu pernah aku main ke rumahnya, bukan main sih, datang ke rumahnya. Udah gitu sambil mengerjakan PR bersama karena dia kan nggak punya buku paket. Jadi kita mengerjakan PR-nya bareng-bareng karena aku sendiri punya buku paket kan, jadi kita bisa sharing bareng-bareng gitu dan mengerjakan bareng-bareng. Udah gitu kami pas mengerjakan PR itu sempat ditemani sama ibunya dia. Udah gitu kami sempat ngobrol-ngobrol juga gitu. Kelihatan juga sih dari orang tuanya kan kayak berjualan gitu kan, kayak pedagang kaki lima, tapi ya begitulah terus pas aku pulang dari tempat temanku ini, aku pulang ke rumah dan menceritakan hal-hal yang udah aku alami di rumah temanku ini ke mamaku. Udah gitu aku bilang gitu, aku habis main ke temanku ini, kalau temanku ini dia nggak pernah ngerjain PR karena dia nggak punya buku paket. Udah gitu kata mamaku, emang ngerjain apa gitu kan, ngerjain tugas matematika. Udah gitu kata mamaku, ya udah nanti kalau misalkan kita punya rezeki lebih kita beliin, katanya gitu. Kebetulan kan waktu itu tugasnya matematika kan yang sering dikasih sama gurunya. Udah gitu karena cuma matematika doang yang dikasih, jadi mamaku cuma beliin buku paket matematika aja buat dia karena emang ada rezeki lebih kan. Begitu mamaku bilang kalau misalkan kita punya rezeki yang lebih, nggak ada salahnya kita bantu orang, katanya gitu. Benar juga sih gitu. Dan itu mamaku juga bilang kalau misalkan walaupun kita ngebantu orang dengan kekurangan kita, mungkin nanti dikasih sama Tuhan bakal lebih gitu. Dan gitu banyak pengalaman banget sih yang aku dapat dari temanku ini yang perekonomiannya masih di bawah gitu kan. Setidaknya kita tuh harus membantu teman-teman kita yang ada di sekitar kita, saling mengasihi kepada sesama walaupun kita juga kekurangan. Dengan begitu kita bisa bisa mempererat cinta kasih kita terhadap sesama kita gitu. Dan gitu kita bisa juga meringankan beban orang lain dengan kita membantunya. Dan juga itu kan salah satu firman yang kita dengarkan dari Tuhan kan. Dan kita melakukannya itu dengan hal yang baik untuk Tuhan dan kepada sesama kita. Mungkin itu aja sih sharing dari aku. Mungkin teman-teman yang lain ada sharing tentang kutipan ayat dari bacaan Markus tadi. Halo teman-teman. Hai. Mungkin teman-teman yang mau sharing boleh raise hand dulu, terus habis itu boleh langsung di-unmute.
mungkin bingung mau sharing apa ya gitu. Kayaknya be aja deh hidup gue gitu kan. Nah, sharingnya mungkin nggak mesti dari ayat yang tadi, atau mungkin sharing boleh tentang kebaikan Tuhan yang udah teman-teman alamin sepanjang dari hari kemarin sampai hari ini gitu. Mungkin gue bisa ini kali ya, Rin. Gue boleh sharing nggak, Rin? Boleh banget. Oke, gue singkat aja sih, mancing teman-teman sih sebenarnya. Gue bener kata Arin tadi tentang mengasihi gitu ya. Tadi apa firman Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia, betul kan? Gitu. Iya, betul, Kak. Menurut gue dengarkanlah dia gitu kan ya. Dia itu maksudnya Yesus gitu. Perintah yang Yesus ajarkan kepada kita itu hukum kasih, benar kan ya teman-teman? Hukum kasih yang utama dan yang pertama gitu. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan seterusnya. Baru hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu. Kadang tuh susah banget nggak mengasihi orang gak sih? Gitu. Kayak apa ya? Kayak kalau kita boleh ego, ya udah terserah gue gitu kan. Yang penting gue nggak ada urusan sama lo, hidup gue selesai gitu. Tapi itu sih yang Yesus mau terapin ke kita gitu. Gimana caranya kita mau mengasihi, memberi dalam kekurangan, atau mungkin mengasihi itu kan gak cuma sekedar materi ya. Mungkin tadi sharingnya Arin, materinya mungkin tentang buku gitu, tapi mengasihi itu lo bisa ada di dekat kita, bisa ada di dekat teman kita, bisa standby di saat teman kita butuh. Itu menurut gue ada salah satu bentuk kasih gitu. Dengerin dia cerita, atau mungkin sekedar ngobrol gitu, sekedar diskusi aja gitu. Menurut gue selama kita bisa berdampak baik bagi teman-teman atau orang sekitar, itu salah satu udah bentuk mengasihi gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin sharing pada malam hari ini, atau ditunjuk aja, Rin? Biasanya gitu sih, kalau orang Katolik itu kurang ini. Kalau langsung angkat tangan tuh kurang gitu, harus ditunjuk ini. Coba nih teman-teman, kita mau dengerin sharing teman-teman dong. Atau mungkin kemarin teman-teman ada yang beberapa mengalami banjir, atau mungkin ya apapun itu, terus teman-teman mengalami kasih Tuhan dari orang lain gitu. Ada yang mau sharing mungkin dari teman-teman seperti Rio. Ayo Rio, boleh di-unmute. Atau Ingrid, atau Leonie, Jessica, Matius, Ira, Tias. Aku mau coba Kak sebut nama, boleh? Oh, boleh, silahkan. Mau coba deh ke Michael Hamonangan. Oh, oke, yang tadi jawab banget dia nih ya. Smart banget nih kayaknya nih. Apa ya? Hai Michael. Hai. Iya. Bingung dia nih, soalnya ada orang rumah, dia bingung mau sharing. Muka-mukanya kelihatan. Tolong ada siapa di sampingnya. Silakan. Nggak ada sih. Apa aja. Gak usah yang berat-berat banget gitu. Gak usah Alkitabiah juga gak apa-apa. Apa ya? Apa aja, mungkin tentang perkuliahan, atau tentang mungkin kemarin kebanjiran nggak? Enggak, cuman jalannya doang genang. Nah, itu salah satu bentuk kebaikan Tuhan loh. Kenapa nggak ceritain itu? Cuman itu doang, habis itu udah langsung kering, udah nggak ada lagi. Oh, ya, udah nggak ada gitu lagi. Puji Tuhan, nggak kebanjiran.
Michael, udah segitu aja sharingnya. Iya. Terima kasih ya Michael. Iya, sama-sama. Dari sini, Pauline mau sharing juga. Aduh, bentar dulu. Ini on cam ya? On cam ya, Kak? Halo teman-teman, halo. Ini suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke. Apa ya? Sebenarnya gue nggak punya cerita, tapi sedikit aja kali ya gue inget-inget dari yang kemarin-kemarin ngebahas soal banjir kali ya. Nah, gue ngerasa kebaikan Tuhan di diri gue itu kayak Tuhan ngegerakin saya apa gue aja ya Kak, nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak Tuhan ngegerakin gue buat kayak ikut serta, ikut andil di dalam kegiatan menjadi relawan gitu loh Kak. Bukan cuma juga banyak kayak Kasil juga, Emel, Arin dan lain-lain. Walaupun mereka juga semua kedampak banjir tuh ya. Tapi karena kebaikan Tuhan itu mereka menggerakkan semua hati orang, bukan semua sih, maksudnya beberapa orang dari KMK yang mau menjadi relawan gitu. Terus dari kebaikan Tuhan itu kayak timbul rasa bahagia sendiri di hati gitu, kayak ngelihat orang kita kasih bantuan, mereka senyum kan, terus ngelihat orang kita bantu, kayak mereka tuh ngerasa bebannya berkurang berapa persen lah, walaupun kita nggak bisa bantu banyak, tapi setidaknya dengan kita meraih tangan mereka, kita juga bisa merasakan betapa susahnya menjadi mereka ketika banjir. Bahkan waktu itu tuh ada yang banjirnya sampai kayak hampir 1,5 meter lah, yang rumahnya hancur, yang barang-barang elektroniknya mati. Dari situ tuh kita semua untuk bener-benerin sih, kayak bantu buat beres-beres kayak gitu. Nah, hasil yang dirasakan oleh kita sendiri sebagai relawan ya tadi, kayak bahagia ngeliat orang yang kita bantu ngerasa diringankan mungkin ya, bebannya diringankan, terus bahagia. Walaupun kita konteksnya itu ngebantu buat korban banjir, kita juga ngebantu secara tidak langsung, kita juga ngebantu orang-orang yang nasibnya nggak sama kayak kita gitu. Kalau misalnya kita punya makanan lebih, kita juga pasti ngebagiin itu ke kayak tukang becak lah, atau tukang rongsok yang berjalan itu loh. Apalagi kalau misalnya lihat kita ngebagiin makanan ke mereka senyum, itu tuh bahagia banget di hati kita gitu. Itu sih yang kebaikan Tuhan yang gue rasain, dan mungkin teman-teman ngerasain juga. Puji Tuhan, keren. Thank you, Pauline. Oke, teman-teman yang lain? Denny, aku ngeliat raise hand, cuman audionya kurang clear. Mungkin teman-teman yang ulang tahun, ini kan kita kan ulang tahun nih ya, temanya nih. Mungkin teman-teman yang baru bertambah usia dari bulan Januari sama Februari kemarin, gimana yang dirasakan ulang tahun di tengah-tengah corona, nggak bisa jalan-jalan. Mungkin teman-teman boleh sharing tentang itu. Afi mau sharing, Afi?
Iya, halo Kak. Hai, oke. Mau sharing? Boleh. Aku mau sharing tentang bagaimana hidup di tanah rantau. Oke, asik nih. Silakan. Jadi aku tuh dari kecil sampai tamat SMA nggak pernah jauh dari orang tua. Terus sekalinya keluar jauh banget ya dari NTT ke Jawa. Uh, terus ada masa-masa di mana tuh kayak berat banget, nggak sanggup. Kadang tuh kayak ngerasa gue sendiri nih, gue nggak bisa mau berpegangan ke siapa, orang tua nggak ada gitu. Nah setelah itu kayak berdoa, dekatin diri ke Tuhan, terus ada rasa kayak Tuhan tuh bilang ke Avi kalau lu nggak sendiri, lu tuh banyak teman seiman yang bisa bantuin Avi, yang bisa nyemangatin Avi gitu. Nah akhirnya Avi mendekatkan diri ke KMK. Tapi ada rasa lagi kayak nggak ada pengaruh gitu. Ada rasa itu awal-awal bergabung nggak ada rasa kayak sama aja balik ke rumah juga tetap merasakan rindu sama orang tua, ingin pulang kampung, terus berat di tanah rantau gitu. Tapi setelah aku masuk dan bergabung lagi dengan KMK, aku ngerasain sih, oh ternyata gini ya rasanya hidup dalam apa ya, teman seiman, mereka merangkul kita, kayak kita punya beban juga, kalau kita berbagi tuh mereka bisa, walaupun cuma dari apa, kayak kasih semangat kalau tapi kamu bisa kok, yang selama ini perjuangan kamu yang berat aja udah kamu lalui, ini pasti bisa gitu. Menurut aku itu salah satu bentuk kasih dari Tuhan Yesus, bahwa apapun yang kita hadapi itu kita dapat menyelesaikannya. Terus orang-orang terdekat kita itu nggak selamanya dari keluarga, tapi teman seiman pun bisa. Mungkin itu aja guys. Oke, makasih. Puji Tuhan. Keren banget. Bener-bener. Memang hidup jadi perantau tuh, jangankan Avi ya, di NTT Jawa gitu. Aku Bekasi Karawang aja udah uring-uringan. Udah rindu mama gitu kan ceritanya. Tapi benar-benar aku ngerasain banget kayak Avi. Kadang ngerasain apa ya, ada apa sih sebutannya gue lupa, kalau misalnya yang kangen sama rumah gitu kan. Terus kayak tiba-tiba di kamar kosan ngerasa sendiri, sepi gitu kan. Tahu-tahu air mata mengalir ya kan. Duh, pas banget. Tinggal nyalain soundtrack doang tuh, lagunya Rosa kan yang ku menangis. Tapi benar-benar aku suka banget, maksudnya aku nambahin ya dari Avi mungkin ya. Karena aku juga dulu bukan tipe orang yang kenal Katolik banget gitu. Aku gerejanya pindah-pindah. Jadi sesukaku aja mau gereja di mana gitu. Padahal dari kecil dari baptis secara Katolik. Cuman kalau gereja ya terserah aku gitu. Dan gerejanya juga Natal Paskah gitu kan. Tapi benar, setelah ini bukannya promosi ya guys, ini pengalaman, sharing. Tapi memang setelah ketemu KMK itu aku jadi tahu banyak hal, dipercayakan banyak hal, jadi tahu. Aku dulu benar-benar gak tahu lektor itu apa tuh, aku gak tahu bener. Setelah di sini baru paham, oh lektor tuh yang baca ini. Bahkan mungkin teman-teman di sini ada yang lektor juga kan, atau pemazmur gitu. Dan benar-benar tentang Katolik itu aku buta banget gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang ngerasa sendiri, asik, gue udah kayak penyiar radio ya. Maksudnya yang kesepian atau butuh teman seiman gitu, di sini ada guys. Jangan ragu untuk berbaur. Kalau misalnya mau berbaur, boleh chat kami atau aku atau siapapun teman-teman. Kita sangat open banget sama teman-teman semua. Oke, Arin, ada lagi nggak nih Rin yang mau ditunjuk Rin? Boleh kali satu lagi ya? Boleh. Terima kasih Avi. Makasih Avi. Ini hostnya, pemimpin pujiannya lagi diskusi nih ceritanya. Nunjuk siapa ya? Ketahuan nih, mohon maaf. Mau coba deh Skolastika Amanda. Asik. Skolastika. Hai sis. Mana nih? Kak. Hai. Aku tuh, tar dulu deh, kita klarifikasi dulu, manggilnya apa sih?
Skolastika tuh kepanjangan. Kita manggilnya apa nih Aku anak-anak? Skolastika aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Skolastika gitu ya. Oke. Gimana? Aku nggak ada, belum ada yang mau di-sharing, Kak. Oke. Emang kemarin Skolastika baru Februari ini kan ya ulang tahun ya? Enggak ada. Itu beda. Aku Desember Skolastika yang lain. Oh, salah gue, salah orang. Maaf guys. Malu-maluin hostnya nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, Skolastikanya Desember ini ya. Oke, ada yang mau di-sharingin nggak, sis? Enggak, belum ada, Kak. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Nanti next time mungkin bisa sharing ya. Salam kenal. Ya. Salam kenal. Rin, ini satu orangnya belum terpenuhi, Rin. Kita harus cari satu orang lagi, Rin. Oke, Kak. Aku mau cari lagi nih. Silahkan. Diskusinya ya, Bu. Kayak arisan ya, Bu. Mungkin Kak Dian kali ya, yang ulang tahun. Siapa? Kak Dion. Oh, Dion. Oh iya nih, bro gue nih. Dion. Tok. Asik. Halo, selamat malam semuanya. Kangen banget nih suaranya nih. Gimana? Gimana, Dion? Sehat? Ya, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Sharing apa ya? Nggak aja? Kepikiran sih. Kerjaan boleh, kuliah boleh. Apalagi kerja sambil kuliah, gue penasaran deh sama orang-orang kerja sambil kuliah. Pasti capek banget. Mungkin bisa sharing itu atau yang lain? Apa ya? Kalau ya mungkin kerjaan aja deh. Oke. Mungkin gua aja ya ngomongnya ya. Ya, boleh. Slow. Mungkin pengalaman kerja gua tuh setelah lulus itu udah pernah kerja di 3 perusahaan yang berbeda ya. Yaitu pertama di Cikampek, kedua di KIC, dan sekarang juga di KIC. Mungkin ya kita kan di tempat kerja itu jarang lah yang misalnya orang Katolik, tapi ya teman-teman kita kan pasti jarang yang ada yang Katoliknya gitu. Jadi kita sendirilah yang Katolik seperti itu ya. Ya, dari situ kan dari situ kita jadi benar-benar dilihat gitu loh. Oh ini orang Katolik, ini kerjanya seperti apa sih? Nah, dari sini gue cuma mau mengajak aja kalau misalnya kita udah sempat terjun di masyarakat atau itu, ya mencobalah untuk misalnya kita bekerja ataupun apa, yaitu berbuat yang terbaik lah. Jadi misalnya ya walaupun kadang kerjaan itu memberatkan, bikin capek gitu kan ya. Ya tapi ya cobalah untuk berusaha yang terbaik. Karena ketika kita udah terjun di masyarakat, nah ya itu kadang latar belakang kita itu selalu disoroti gitu. Oh ini agamanya apa sih? Kerjanya gimana sih? Ya seperti itu aja sih kalau dari saya ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, keren. Emang ya, identitas Katolik kita tuh udah kayak Katolik gitu kan, pengikut Kristus gitu kan. Harus ditunjukin tuh kasihnya, bener gak Dion? Iya, betul. Oke, Kak Sisil. thank you Dion. Oke Rin, gimana Rin? Oke ya Kak, udah. Oke teman-teman, mungkin sesi sharingnya dicukupkan ya. Kita boleh lanjut ke doa umat.
Sorry, gue potong. Teman-teman, setelah doa umat ini kan nanti kita akan langsung tutup ibadat pada malam hari ini. Kami dari pemerhati dan liturgi, divisi pemerhati dan liturgi mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah datang ke sini walaupun kalian bukan yang, sebenarnya ini terbuka ya guys, jangan karena gue kan ulang tahunnya Mei gitu kan, jadi gak usah datang gitu. Ini terbuka guys, jadi kalau kalian mau sharing-sharing, kita terbuka karena kita akan melaksanakan ibadat ulang tahun ini per 2 bulan sekali. Jadi sekarang Februari, nanti kita rayakan lagi di bulan April, bener ya Kak ya? Betul, April, betul. Jadi kita ketemu lagi di 2 bulan ke depan. Kami mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah datang. Oke, sekarang boleh dilanjutkan oleh doa umat. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, kami ingin mendoakan bangsa Indonesia, bangsa di mana kami hidup dengan segenap hati kami. Mohon kami serta anugerah-Mu pada bangsa ini supaya senantiasa mendapat berkat dan perlindungan dari Engkau. Kami juga mohon agar Engkau menjauhkan bangsa ini dan malapetaka, bencana, pertikaian, serta pepecahan. Satukanlah kami dalam perlindungan-Mu dan persatukanlah pula kami agar menjadi bangsa yang kuat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Lewat mereka, Engkau telah menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Mereka mendidik, mendampingi, dan menuntun kami. Berkatilah mereka senantiasa, berilah mereka kesabaran, terangilah akal budi mereka, supaya mereka selalu bertindak bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Bagi seluruh mahasiswa Katolik di Karawang, ya Bapak, semoga Engkau selalu membimbing kami dalam studi yang sedang kami jalani saat ini. Terlebih bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun tugas akhirnya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada hati kami, sehingga kami dapat menjalankannya sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari dan Februari, ya Bapak, kami bersyukur atas rahmat yang mereka terima. Semoga di umur yang baru ini mereka dapat mewartakan kabar sukacita bagi sesama dan menjadi pengikut Kristus dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang membuat mereka semakin jauh dari Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin Tuhan. Inilah doa-doa permohonan kami yang kurang sempurna ini. Kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Marilah kita tutup ibadat syukur ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang ibadat ini berlangsung. Kiranya Engkau selalu memberkati dan mendampingi kami, sehingga boleh terus memuji dan memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Teman-teman, puji Tuhan, ibadat ucapan syukur kita sudah selesai. Buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari dan Februari, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Sebelum ditutup, kita bakal nyanyiin lagu penutup Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar Engkau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus.
padamu saudara, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan Sang Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun padamu saudara, selamat ulang tahun. Padamu saudara, selamat ulang tahun. Puji Tuhan. Teman-teman boleh on cam semua. Kita mau foto bersama untuk dokumentasi kita. Boleh di on cam semua. Aduh, gak kelihatan. Gue enggak ya, gue beda ya. Beda server kita. Oke, boleh. Kok di gue layarnya cuma 9 ya? Ini norak nih gue. Gimana nih, guys? Pengaturan. Tolong bantuin gue yang grafik ini. Ubah tata letak katanya. Gitu ya. Ya. Titik 3 Titik 3. pojok kanan bawah. Titik 3 di sebelah pojok kanan bawah. Ubah tata letak. Oh ya bisa, oh my god, Nora. Heboh banget. Maaf ya guys, agak senewan ini. Oke. Gila, gue ngerasa bangga banget guys. Oh my god, oke. Oke, Ira mungkin bisa ditampilin. Ira, Rio, Benny, Leoni. Charles masih di luar. Oh, udah di rumah ternyata. Sampai ya. Ira, gimana Ira? Oke. Ini nggak mau. Oke. Leoni udah. Edwin udah. Ira, ini gue manggilin ya. Kita nggak foto sampai muncul semua. Benny, Rio, Corona. Oh, nggak bisa on. Ya udah nggak apa-apa. Ya dimaafin ya. Oke teman-teman siap ya. Bung Denny mana mukanya? Oke. Senyum ya. Gue lupa lagi gimana caranya. Oke, 1, 2, 3. Lagi sih, nggak mungkin sekali doang. Sekali lagi. Oke. Maaf ya guys, ini agak beda laptop. Boleh bergaya kan? Boleh bergaya kan? Boleh. 1, 2, 3. Cakep banget. Yeay. Oke, makasih semuanya untuk malam hari ini. Bukannya Matius. Makasih ya, Pauline. Oke, yang bertugas jangan live dulu. Dion, Scholastica, Michael, Paula, Charles, Pauline, Yes, Rio. Makasih guys. Ira. Oke, Ira telat banget gak kefoto tadi. Oke, teman-teman mungkin boleh live. Terima kasih ya. Seneng banget rame yang datang. Lagi bikin hajat banyak yang datang nih, gue seneng banget. Wow. Mereka doang yang makan kue ultah gitu. Berhubung kita nggak punya sponsor, guys. Oke, Bapak. Ulang tahun. Terima kasih semua.